Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang kesempatan bisnis keluarga. Bisnis keluarga itu menjadi bisnis keluarga yang sukses itu melalui proses-prosesnya. Ada kelemahannya, ada kekurangannya. Nanti akan saya jelaskan. Nomor 1 itu menjadi bisnis keluarga dan sukses tatkala yang pernah terbayangkan oleh para seseorang. Para pengusaha keluarga yang sukses itu memang tak pernah membayangkan usahanya akan menggurita, karena mereka memulai bisnisnya dari skala yang terkecil terus menjadi besar. Bisnis keluarga sendiri mampu bertahan berkesinambungan puluhan tahun jika dikelola secara profesional dengan tetap mewariskan budaya keluarga. Pewaris tahta keluarga perlu mempersiapkan jauh-jauh hari untuk mengenali seluk-beluk bisnis agar nantinya mampu melanjutkan kesuksesan yang telah dirintis pendirinya sebelumnya. Dalam bisnis keluarga memang ada kekuatan dan kelemahannya. Di antara yang pertama, kekuatannya nomor 1 yaitu ada suatu kepercayaan lebih pada keluarga itu sendiri dibandingkan kepada orang lain. Dan jika pemilik atau anggota keluarga bisa melayani langsung pada pelanggan atau konsumen, tentu mereka akan merasakan pelayanan khusus. Menurut pakar entrepreneurship Carles Gould, keuntungannya adalah pasangan keluarga ini biasanya dapat bekerja lebih lama untuk membuat bisnis sukses dan menjadi juga dapat berganti shift berjaga di rumah, jadi kayak kantor begitu. Yang nomor 2 itu kelemahannya bisnis keluarga akan terganggu jika ada masalah keluarga masuk dalam operasional bisnis. Sebab bagaimanapun yang namanya bisnis keluarga tentu banyak berkaitan dengan emosi, perlakuan, keamanan. Di samping soal produktivitas, keuntungan, dan penyampaian tujuan bisnis itu sendiri, menurut pakar entrepreneurship Carles Gould, kelemahan suami istri yang sama-sama pengusaha itu yaitu mereka akan sering bersama-sama. Perbincangan di rumah kerap kali didominasi masalah bisnis. Jika terjadi perceraian, bisnisnya itu akan hancur. Seperti itu. Saya punya beberapa tips agar bisnis keluarga itu menjadi baik dan bisa bersaing di persaingan pasar. Tipsnya yaitu nomor 1 itu mempersiapkan calon penerus dini mungkin. Ibarat takhta sebuah kerajaan yang sang perintis usaha itu harus menyiapkan calon pengusaha sebelumnya. Mereka menyerahkan bisnis itu secara keseluruhan. Hal ini penting agar mental keahlian penerus itu menjadi besar dan tidak goyah jika ada nanti atau kelemahan bangkrut gitu, seperti itu. Yang nomor 2 tipsnya yaitu bedakan urusan pribadi dengan kepentingan usaha. Begini, meskipun usaha tersebut dikembangkan bersama keluarga besar Anda, namun bisa mungkin pisahkan urusan pribadi keluarga dengan kepentingan operasional usaha. Langkah ini perlu diterapkan agar bisnis Anda bisa dikelola secara profesional dan segala permasalahan usaha tidak mempengaruhi kedekatan Anda dengan anggota keluarga lainnya. Mulailah dengan memisahkan antara waktu keluarga dan waktu kerja, keuangan keluarga dan keuangan usaha, serta bila perlu dipisahkan lokasi usaha dengan lokasi tempat tinggal keluarga Anda. Begitu yang nomor 2. Selanjutnya nomor 3,
Nomor 3 itu bangun komunikasi yang efektif. Bagaimana sih komunikasi yang efektif itu? Yaitu untuk memperlancar jalannya usaha dan menghindari adanya perselisihan antar anggota keluarga. Sebaiknya diciptakan komunikasi terus yang efektif agar hubungan kerja maupun ikatan persaudaraan Anda semakin hari semakin kuat dan kompak. Ketika komunikasi antar keluarga berjalan lancar, maka segala permasalahan usaha bisa diselesaikan secara bersama-sama dan perkembangan bisnisnya semakin kokoh di tengah persaingan pasar. Yang nomor 4 tipsnya adalah menjaga keutuhan keluarga. Konflik kepentingan berpotensi muncul dalam perusahaan keluarga. Untuk menghindari hal ini, pimpinan perusahaan yang juga umumnya adalah pemimpin dalam rumah tangga atau orang tua perlu membangun komunikasi dua arah. Keutuhan keluarga menjadi kunci sukses yang tak kalah penting di dalam eksistensi bisnis keluarga tersebut. Yang kelima tipsnya adalah membangun mental yang tak instan. Umumnya bisnis keluarga akan diajukan oleh generasi kedua dan seterusnya. Anak cucu keponakan adalah orang-orang yang terpilih yang akan mengemban tugas berikutnya, mewarisi kesuksesan pendiri pengusahanya. Agar bisa sukses melebihi upaya yang dirintis generasi pertama, si pewaris tahta harus dilibatkan dalam bisnis sejak dini. Bahkan calon mengganti pendiri pengusaha harus mau dan mampu terjun langsung di level bawah, tak lantas menggantikan posisi teratas dalam perusahaan secara instan. Yang nomor 6, kekuatan ciri khas maupun cita rasa. Kunci kesuksesan pada mengelola bisnis keluarga terletak pada kekuatan ciri khas maupun cita rasa yang harus terjaga dan terus terjaga dari mulai generasi perintis sampai generasi penerusnya. Karena itu apabila Anda melakukan sebuah inovasi untuk melebarkan sayap bisnis Anda, usaha untuk memperkuat ciri khas, itu harus sejak dini juga sih kekuatannya. Begitu. Itulah penjelasan bisnis keluarga dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kesempatan bisnis keluarga. Nah, bisnis keluarga merupakan bisnis yang anggota keluarganya sendiri terlibat dalam kepemilikan dan jabatan atau fungsi. Perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, family owned enterprise, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh pemilik tapi dikelola oleh profesional dari luar lingkaran keluarga. Yang kedua, family business enterprise, yaitu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pendirinya sendiri. Tipe perusahaan ini dicirikan oleh posisi-posisi kunci dalam perusahaan anggota keluarga itu sendiri. Yang kedua yaitu kesempatan bisnis franchise. Apa sih franchise itu? Franchise itu merupakan suatu nama lain dalam dunia bisnis. Franchise itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya waralaba dan juga pewaralaba. Yang pertama yaitu waralaba. Waralaba itu diambil dari dua kata, yaitu wara dan juga laba. Sedangkan wara itu artinya itu lebih dan laba itu artinya keuntungan. Jadi yang dimaksud dengan waralaba yaitu kerjasama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara hak kelola dan hak pemasaran. Jadi yang dimaksud waralaba di sini itu sebelum kita melaksanakan pemasaran, kita itu harus ada kesepakatan terlebih dahulu dari pihak kelola, seperti itu. Sedangkan pewaralaba yaitu orang yang memberi atau yang memiliki waralaba itu sendiri. Dalam bisnis franchise, waralaba itu merupakan suatu metode pembuka usaha
dengan nama dan suatu nama merek dagang yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Contohnya itu seperti Pizza Hut, itu kan sudah dikenal banyak orang dan kualitasnya itu sudah terpercaya. Jadi sebelum kita memasarkan produk Pizza Hut itu harus ada kesepakatan terlebih dahulu dari pihak kelola itu tersebut. Jadi yang dimaksud dengan bisnis franchise ini itu harus ada kesepakatan antara hak kelola dan juga hak pemasarannya, seperti itu. Dalam peluang bisnis franchise ini secara umum yaitu waralaba atau franchise merupakan cara bisnis dengan memperluas dan mendistribusikan barang atau jasa dengan lisensi barang. Nah, memperluas artinya di sini itu pemasarannya harus lebih luas lagi, yaitu seperti bercabang-cabang seperti itu. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keuntungan dari bisnis franchise. Bagaimana saja keuntungannya? Di sini keuntungannya ada 7. Yang pertama ialah memulai bisnis lebih cepat. Mengapa demikian? Karena bisnis franchise ini sudah memiliki modal bisnis dan pemilik bisnis franchise ini kemungkinan sudah memiliki panduan agar pemegang bisnis franchise bisa mengikuti cara sukses tersebut, seperti itu. Jadi kita tidak perlu repot-repot bagaimana cara mengelola atau bagaimana proses dan model bisnis yang harus kita jalankan seperti itu. Karena kita sudah mendapat panduan atau pedoman dari pemilik franchise seperti itu. Nah, yang kedua ialah pelatihan dan dukungan. Karena franchise ini ialah bisnis berupa bisnis tim secara kelompok atau secara bersama-sama, maka kesuksesan dari bisnis franchise yang satu memberi dukungan untuk bisnis franchise yang lainnya, seperti itu. Agar bisnis franchise ini sama-sama beroperasi sesuai dengan standar tertentu, seperti itu. Nah, yang ketiga ialah panduan memilih lokasi. Bisnis franchise ini tidak perlu repot-repot atau tidak perlu susah mencari lokasi yang tepat, seperti itu. Beda dengan bisnis perseorangan yang masih memerlukan ke lokasi untuk menentukan ini cocok tidaknya, seperti itu. Nah, bisnis franchise ini tidak, karena pemilik dari bisnis franchise akan memberikan bantuan dan mencarikan tempat bagaimana lokasi yang akan dibangun untuk bisnis franchise itu nyaman dan tepat dan juga optimal, seperti itu. Area yang optimal maksudnya. Dan yang keempat itu ialah merek yang terkenal. Karena bisnis franchise ini sudah terkenal sehingga masyarakat itu akan mengetahui dan akan lebih mudah mengetahui merek dan kualitas dari produk tersebut, seperti itu. Nah, yang kelima, pembelian dalam jumlah besar. Bisnis franchise ini mewajibkan semua toko membeli produk yang sama dan di tempat yang sama untuk menjaga kualitas produk tersebut, seperti itu. Jadi pemilik franchise ini akan membeli bahan atau membeli barang itu di satu tempat, di mana akan membeli barang tersebut dengan jumlah yang besar, seperti itu. Sehingga kemungkinan harga yang kita dapat itu akan menjadi lebih murah karena kita pembelian dalam jumlah besar, seperti itu. Nah, yang keenam, biaya pemasaran. Kalau bisnis perseorangan atau individual itu kan biayanya kita mendapat rekomendasi dari mulut ke mulut atau dari sosial media, seperti itu. Nah, beda dengan bisnis franchise. Kalau bisnis franchise ini pemiliknya itu membantu mengembangkan program pemasaran melalui dana pemasaran kooperatif. Maksudnya di sini ialah dengan
mengadakan diskon di satu toko tersebut seperti itu. Jadi pemilik bisnis franchise ini membantu memberikan dana untuk mengadakan diskon di satu toko tersebut yang baru dimulai, maksudnya baru dimulai bisnisnya, baru dibangun seperti itu. Terus yang ketujuh, yang terakhir ialah dukungan rekan franchise. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, bisnis franchise ini merupakan bisnis tim, bekerja sama. Dan satu bisnis franchise yang sudah sukses itu akan memberi dukungan kepada pemegang-pemegang lainnya sehingga dapat memberikan keuntungan dari rekan-rekan pemegang franchise seperti itu. Terima kasih. Kesempatan membeli perusahaan yang sudah ada. Di sini ada beberapa keuntungan dalam membeli perusahaan yang sudah ada. Di sini ada 3. Yang pertama, resiko rendah. Nah, maksud dari resiko rendah itu, jadi kita sudah tahu perusahaan itu bagus atau tidak. Jadi kalau bagus, kita langsung beli. Dan resikonya rendah karena perusahaan itu sudah bagus. Terus yang kedua dari resiko rendah itu ada lokasinya. Kita sudah tahu terlebih dahulu bahwa lokasinya itu nyaman, strategis atau gimana. Nah, itu kita sudah tahu dulu. Jadi resikonya rendah untuk laku atau tidaknya nanti. Yang kedua, dari keuntungan dalam membeli perusahaan yang sudah ada. Yang kedua, keuntungan dari membeli perusahaan yang sudah ada. Itu yang kedua itu lebih mudah. Maksud dari lebih mudah di sini, kita tidak susah-susah untuk mencari tempat. Untuk mencari tempat yang mau kita buat usaha. Itu mudahnya di situ. Terus yang kedua, kita tidak susah-susah mencari karyawan untuk meneruskan perusahaan yang akan kita jalankan nanti. Terus yang ketiga, kita tidak susah-susah untuk merenovasi atau mengelola usaha yang akan kita jalani, karena di situ sudah terbaik yang sudah kita beli, itu perusahaan yang terbaik. Jadi kita tinggal meneruskan dan tinggal mengembangkan itu. Yang ketiga, keuntungan dari membeli perusahaan yang sudah ada. Itu yang ketiga, kita mendapatkan harga yang murah. Nah, maksudnya di situ seringkali banyak pengusaha-pengusaha itu mendapatkan nilai yang murah karena mungkin di situ si pengusaha itu terpaksa menjual usahanya karena mungkin dia sudah lanjut usia, sudah tua, dan dia tidak bisa mengelola perusahaan itu lagi atau dia kekurangan biaya untuk melanjutkan usaha itu. Nah, jadi dia terpaksa menjual perusahaan itu ke orang lain. Nah, jadi kita berkesempatan untuk mendapatkan harga tempat usaha yang akan kita beli itu dengan murah. Itu mungkin itu 3 keuntungan dari membeli perusahaan yang sudah ada. Mungkin itu 3 keuntungan yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang apabila kita
membeli usaha yang sudah ada. Di sini kita mempunyai 3 keuntungan. Yang pertama, kita itu ketika menjalankan bisnis, untuk peluang gagal itu rendah. Yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ketika kita menjalankan usahanya itu juga mudah. Kemudian poin yang ketiga, ketika kita ingin membeli usaha yang sudah ada, kita bisa mendapatkan dengan penawaran yang paling rendah. Nah, itu adalah peluang-peluang apabila kita ingin membeli usaha yang sudah ada.